Jadi kalau motivasi sama kemandirian sebetulnya secara garis besar sama yang kita obrolkan. Cuma bedanya ini si khas remaja ini tuh gimana ya treatmentnya gitu. Karena memang punya karakteristik yang berbeda gitu. Setiap tahapan punya nih karakteristik yang berbeda. Nah kita lihat dulu nih remaja. Kita anggaplah remaja awal itu mungkin usia 12 sampai 15 lah ya SMP gitu ya. Kemudian remaja akhir tuh SMA lah ya, 17 sampai 20 gitu. Nah, kita perlu berkesadaran bahwa anak ini tuh di tahap mana ya perkembangannya. Kita bisa amati fisik deh, ya perkembangan fisik. Anak-anak ini sudah mulai pubertas, ya gitu. Biasanya kalau yang perempuan lebih awal nih pubertasnya, biasanya kelas 6 SD sudah menstruasi dan sebagainya. Nah yang laki-laki biasanya mulai pubertas tuh SMP gitu, mulai masuk pubertas. Dan kemudian remaja ini tuh kan lagi pubertas lah ya gitu. Kemudian perkembangan fisiknya tuh lagi cepet-cepetnya, hormonnya tuh lagi berubah-berubahnya nih gitu ya, fluktuatif. Sehingga kita harus pahami. Nah, kebutuhannya tuh fisik tuh seperti apa? Misalnya nih, berarti dia lagi seneng nih makannya tuh lagi banyak-banyaknya misalnya. Nah, itu kan kita juga harus tahu ya. Jadi kalau ajak anak belajar tuh ya, kondisi perutnya juga harus udah kenyang gitu misalnya. Sama kayak hal yang tadi lah, sarapannya harus baik gitu ya, bergizi gitu dan sebagainya. Nah, kemudian tadi hormonnya tuh lagi naik turun. Nah, kita pahami bahwa moodnya itu lagi bergejolak, lagi sering up and down gitu ya. Jadi si remaja ini kan sebenarnya nggak tahu ya kenapa ya tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba uh, happy gitu ya. Pokoknya mereka tuh sebenarnya juga nggak tahu nih badan aku tuh seperti ini gitu ya. Kemudian perilaku aku seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, tapi di sisi lain nih sebenarnya remaja akhir tuh udah bisa mengungkapkan emosinya lebih baik gitu ya. Bisa lebih paham emosi orang lain. Dia tahu nih ibunya marah gitu ya. Ibunya kesel, udah paham sebetulnya remaja ini. Tapi dianya pun moodnya masih berubah-ubah. Nah, sehingga kalau kita udah paham kayak gitu, kita memang perlu memposisikan diri juga seperti teman yang menyenangkan ya, ketika mengingatkan anak belajar gitu. Kan kita juga kadang-kadang punya ya temen seru untuk belajar gitu. Uh, apa ya ngajaknya tuh enakeun, ini yuk bahas ini gitu kan menyenangkan gitu. Kadang-kadang kalau orang tua hanya satu arah, udah belajar belum? Yang ini dari ini belum? Kita tuh kesel gitu ya. Kalau kita hayati dulu pun remaja kesel sih gitu-gitu ya. Nah, kemudian ini yang sosial. Nah, ketika remaja awal memang udah ada hasrat untuk mandiri. Pengen nih segala sendiri ya. Tapi di satu sisi sebetulnya belum mampu-mampu banget. Jadi masih perlu bantuan orang tua gitu. Tapi di usia yang SMA memang dia bisa lebih mandiri. Makanya legalitas itu udah mulai tuh boleh menyetir gitu ya, boleh dikasih SIM gitu, KTP, karena dia tuh dianggap sudah cukup matang untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu. Sehingga yang tadi kalau kita kaitkan lagi, gimana sih supaya dia tetap mandiri dalam belajar? Ya itu tadi, kalau tadi misalnya SD kita banyak bantu ya, kesepakatannya gimana nih? Nah kalau remaja mungkin kita banyak berdiskusi, kemudian kita minta dia dulu deh. Coba deh, kalau gitu mama minta kamu atur jadwal belajar kamu yang paling enakeun gimana gitu ya. Atau di mana kamu tuh pengen zoomnya tuh di mana atau kayak gimana gitu. Minta mereka merumuskan sendiri dulu gitu. Nah kita evaluasi tapi agak jauh gitu ya, jangan terlalu cerewet juga gitu, mereka nanti nggak suka gitu. Misalnya kita sih bisa disiasatinya begini, kamu kalau udah punya jadwal, udah ada tujuan belajar, tempel deh di tembok. Nah, jadi mama bisa lihat gitu. Jam segini kayaknya rencana kamu mau belajar deh gitu. Kalau kitanya nggak tahu, orang tua, kan jadi kitanya nanya terus-terusan gitu ya.
dari jam 8 udah, padahal udah aku mah memang maunya jam segini mah gitu, paling enakeun belajarnya aku jam segini. Nah, makanya kalau ditempel tuh kita bisa lihat gitu, intip-intip, oh emang dia belum waktunya belajar yang dia ini ya tugas misalnya gitu. Tapi nanti kalau di waktunya ternyata anak belum, kan kita bisa ingatkan. Nah, katanya kemarin mau ngulang yang ini nih di jam segini. Oh iya mah lupa. Nah itu kan lebih menyenangkan bagi mereka gitu. Nah meskipun remaja, kita tuh bisa sih sebetulnya ngasih saran-saran kalau ternyata apa ya, tujuan belajar mereka tuh masih terlalu abstrak atau sulit untuk dicapai. Yang tadi ya, gitu kita bisa kasih sarana. Kayaknya kalau misalnya dalam seminggu bisa memahami satu buku kayaknya susah deh, ya nggak sih gitu, tapi sambil nanya gitu, ya juga sih mah, nah coba deh kamu turunin gitu minimal 10 halaman atau gimana gitu ya, kita ngasih sarannya tuh tapi diskusi, nggak kayak menurut mama kalau kamu mau satu buku kamu setiap hari berapa jam, nah itu tuh nggak disukain anak gitu ya, kayak ih mama tuh nggak seru banget cerewet gitu ya, kayak aku tuh udah besar pasti gitu kan. Kita coba deh dulu kita remaja pasti kita apa sih kok kayak anak kecil banget gitu ya, disuruh-suruh gitu, aku tuh udah gede gitu, karena mereka pasti punya rasa itu. Jadi kalau gitu kita diskusi. Nah kemudian meskipun remaja ya tetap perlu juga apresiasi gitu ya, evaluasi, nah supaya mereka juga semakin self efficacy-nya tumbuh gitu, karena ini penting sih buat kedepannya gitu, dimana dia ngerasa mampu melakukan tugas sampai selesai gitu. Kalau kita apresiasi kan dia juga bisa menilai dirinya sendiri juga. Oh iya ya, aku udah sukses mah ternyata melakukan ini gitu. Udah beres nih gitu. Aku ternyata bisa ya gitu. Nah itu bisa dilakukan. Tapi ya itulah tadi itu khasnya remaja ya, yang berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak mungkin bisa kita intilin, bisa kita ayo ini pensilnya mau udah siap ini gitu ya, masih bisa kita recokin banget. Kalau anak ABG remaja tuh jangan deh gitu, karena mereka juga akan gerah gitu, karena mereka butuh ruang privasi sendiri kadang-kadang gitu ya gitu. Iya, betul nih. Memang kekhasan dari remaja, jadi kita harus melakukan komunikasinya dua arah ya. Jadi nggak kita apa mendoktrin gitu, harus begini begini. Tapi mereka harus didengar pendapatnya seperti apa. Jadi akhirnya anak merasa nyaman ya dengan orang tuanya. Oke, ini Mas Betul. tahu pembahasannya menarik banget. Gak kerasa ya kita hampir 1 jam, Fai. Udah. Oke, gak sih. Tapi ada satu Oke, pertanyaan, apa-apa ya? boleh boleh. Kita juga kan tadi telat ya, maksudnya kita tadi bolak-balik gitu. Alhamdulillah, tapi Boleh boleh. akhirnya ya. Oke, ini satu pertanyaan lagi. Masih dengan anak remaja. Ketika menghadapi nih anak remaja yang kelihatannya banyak menyembunyikan sesuatu. Kayak misalnya gini ya, anaknya main kemana? Ketika ditanya Hmm. oleh ibunya tuh nggak mau jawab gitu. Main apa? Ke rumah siapa? Terus kalau misalnya ibunya marah-marah kan itu kayaknya anaknya malah tambah sebel ya. Iya iya. Nah, kira-kira gimana nih tipsnya nih upaya menghadapi anak yang memang mungkin kalau kita bilang sudah terlanjur kurang kurang dekat kali ya dengan orang tuanya gitu. Nah, itu seperti apa nih bangun kembali kedekatan dengan anak remaja yang secara jenis kelamin itu berbeda? Oke, nah tadi betul nih kata Neni. Jadi kalau udah terlanjur tuh memang remedialnya lebih susah dibandingkan kita menabung kedekatan di awal usia anak gitu ya. Kita biasakan bicara dua arah dari anak-anak itu nggak akan kagok gitu ya. Kalau selama ini nggak dipupuk ya pas ABG tuh pas remaja tuh memang kagok sih, kayak ih aku mah nggak pernah curhat dah gitu ya ke mama gitu ya. Ah nggak mau ah gitu. Nah itu biasanya memang remaja milihnya ke temen gitu
ya karena mereka udah peer group gitu ya, mereka tuh seneng berinteraksi dengan teman. Nah terus nanti kalau remaja nih udah beralih juga nih ke hubungan intimacy, nanti suka lawan jenis gitu. Wah itu udah orang tuanya jadi baru sadar gitu, kayak aduh aku kok kayaknya nggak dilihat, aku kok nggak ditanya pendapatnya gitu, kok dia tiba-tiba memutuskan suatu hal yang besar sendiri gitu ya. Nah itu memang jadi susah. Nah tapi kalau sudah terlanjur ya tidak ada yang tidak mungkin gitu, tapi ya memang perlu pendekatan eh, pendekatan lagi sih. Cuman karena mulainya remaja ya kita posisikan dirinya mungkin sebagai teman ya. Misalnya kita menjalin kedekatan atau bonding, misalnya, nah kita nonton bareng yuk. Nah itu kan kayak seru banget tuh, jadi orang tua yang kayak gitu tuh kayak kita seneng kan gitu kan. Nah kita ke kafe, mana sih yang kemarin kafe hits, kita ke sana yuk. Nah itu tuh anak tuh ngerasa dimengerti gitu. Nah biasanya dengan begitu anak pun lebih mudah terbuka lah ya gitu kepada orang tuanya. Nah, kemudian nih misalnya nih kita sebagai orang tua memang harus update ya. Kadang-kadang punya anak remaja. Bahasa-bahasa gaul mereka tuh apa sih? Gitu. Kadang-kadang kalau kita tahu, mereka tuh ngerasa nyambung gitu. Kayak, ih asik banget nih ngobrol sama mama gitu ya. Ngerti bahasa-bahasa kekinian gitu ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita jadi orang tua, kita tuh memang perlu menyelami dunia mereka gitu supaya gapnya nggak terlalu jauh gitu. Karena mungkin kalau kita hayati kita remaja zaman dulu sama remaja zaman sekarang kan beda gitu. Kita juga harus perlu dekati gitu. Misalnya gini, ada anak yang nggak suka ditelepon, ya karena ganggu gitu ya. Misalnya, mama jangan telepon-telepon atau lagi main gitu ya, malu gitu, kayak kamu di mana gitu. Terus kan anak remaja terganggu ya. Nah kita kan bisa masuknya, oh ternyata anaknya misalnya abis posting Instagram, nah kita kan bisa DM, ya kan. Nah kita pakai media-media yang mereka memang lagi pakai gitu ya, atau WhatsApp lah ya begitu. Jadi kita juga jangan, yang penting mah kalau mama mah menurut mama menanyakan kabar tuh harus telepon, ya nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya anaknya nggak nyaman, kita pakai cara yang lain deh supaya anak tuh juga ngerasa nyaman juga gitu ya. Yang penting kan kita tahu kabarnya begitu ya. Nah itu khasnya remaja tuh memang kita harus pintar-pintar, dan kitanya harus tahu sih mereka tuh lagi di fase mana sih gitu. Apa sih yang mereka gandrungi gitu. Supaya bahasanya tuh nyambung gitu. Makanya kan kadang-kadang anak-anak tuh gini, misalnya suatu acara, mama ada kalau diceritain nggak ngerti itu acara musik apa gitu, ada loh gitu. Jadi ya daripada cerita ya udah bilang aja lah main kemana gitu gitu ya. Nah kalau misalnya orang tuanya punya pengetahuan, misalkan ini acara tuh seperti apa sih, kayak ini berbahaya atau enggak nih gitu misalnya ya. Nah kita kan bisa ngasih, oh mama tahu sih itu acaranya begini gitu ya, tapi ini kan kayaknya begini nih, gimana ya sebaiknya kalau kamu pengen nonton live musiknya tanpa misalnya terlalu malam, atau boleh nggak ayah yang anterin. Nah itu anak cewek itu kadang-kadang juga kalau udah deket terus orang tuanya nganterin tuh nggak masalah gitu. Beda halnya kalau nggak deket, tiba-tiba diantar-antar, ih malu atuh gitu ya. Masa ke konser musik dianterin ayah gitu kan. Ada yang seperti itu gitu ya kalau lawan jenis gitu. Sebetulnya itu sih, jadi bondingnya diciptakan ya sesuai dunia mereka. Karena udah di remaja ya, kita perlu masuk ke dunia mereka. Kita perlu ya sama kayak anak-anak ya, mungkin Umi ketika kita ngajak main anak-anak kan kita harus kayak anak-anak ya, kayak ibu guru TK, hai gitu ya, gimana gitu. Nah ketika sama remaja ya samakan dengan remaja gitu, jangan menganggap mereka seperti anak kecil gitu ya, mereka nggak suka gitu. Kasih ruang mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, itu bagus loh gitu. Kadang-kadang mereka terkena konflik gitu, masalah, biarkan dulu, nanti kita pelan-pelan masuk gitu. Tapi biarkan mereka mengolah dulu nih permasalahan itu gitu. Misalnya contohnya tadi, kalau misalkan ternyata pergi terus tetap kekeh ya,
Terus padahal ibunya udah ngasih tahu ini loh, kekhawatiran mama tuh nanti misalnya kamu pulangnya gimana nih gitu ya kalau nggak mau diantar ayah gitu, karena itu malam sekali gini. Udah gampang, nanti ada temen yang nganterin gitu ya. Nah ternyata meskipun kita tetap standby nih, kita tahu nih, suatu waktu kita tetap harus jemput. Nah tapi ketika anak punya kendala di situ, aduh teman-temannya nggak ada yang mau nganter, ternyata rumahnya jauh. Nah itu bisa jadi pembelajaran buat mereka di kemudian hari. Oke, kalau aku mau merencanakan sesuatu, aku harus memprediksi segala sesuatu halnya dengan lebih matang gitu. Jadi mereka udah kena batunya lah ya gitu. Itu biasanya lebih mudah untuk mereka, karena kalau cuma dikasih tahu nanti tuh kamu begini, anak tuh kayak nggak akan ini mah cuman sampai jam segini, nggak mungkin lah mah kayak gitu. Teman aku semua baik. Nah itu kadang-kadang memang anak-anak perlu melihat sendiri gitu ya, meskipun kita tetap kontrol ya, kalau terlalu berbahaya kita pun nggak bisa melepas gitu aja ya, kita tetap perlu kalau bahasanya mah rem gas gitu ya, apalagi buat remaja nih kayak ya gitulah, tarik ulur supaya mereka juga rasanya nggak terlalu terkekang gitu. Berarti ada seninya ya, kalau ke remaja itu kita jangan terlalu banyak mengekang, jadi ada saatnya kita coba kasih kebebasan untuk menentukan pilihan ya gitu, mau seperti Betul. apa. Dan kita harus belajar masuk ke dunia remaja supaya tadi ya bisa kalau kita bilang mendampinginya tuh seperti teman, jadi bukan seperti orang tua yang figurnya kuat atau guru gitu, tapi lebih enak kalau sebagai teman. Nah yang penting lagi menurut saya tadi, ketika anak-anak kita masih kecil, ada baiknya adalah menabung kedekatan ya dari masa kecil. Jadi ketika kita menghadapi masa remaja, kita udah dekat dengan anak-anak, jadi lebih enjoy ya ketika mengarahkan gitu seperti apanya, karena memang kita udah biasa dekat dengan anak-anak. Itu ya catatan pentingnya. Betul, Umi.